Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salma Mufidah. Di sini saya akan menyampaikan materi studi fikih seputar pensyariatan hukum Islam. Nah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mana cara hidupnya berdasarkan syariat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada agama Islam wajib menjalankan kehidupannya berdasarkan syariat ajaran agama Islam, yang mana tertulis dalam Al-Quran, sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, syariat ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan pilar kekuatan masyarakat Islam. Nah, maka dari itu penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mempelajari tentang pensyariatan hukum-hukum Islam, kemudian tujuannya, serta prinsip apa saja prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam mensyariatkan hukum Islam. Nah, hukum Islam, pengertian hukum Islam yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan lugas oleh Allah untuk mengatur hubungan, baik itu hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan sesama manusia, sampai pada hubungan manusia dengan makhluk yang lain dan alam sekitarnya. Nah, singkatnya nih, hukum Islam adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, menurut ahli usul fiqh, hukum syar'i yaitu sabda pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang mana mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu yang lain. Kemudian Abu Zahrah mengemukakan bahwa mengumpulkan pandangannya bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan perintah atau larangan, yaitu yang disebut iqtida, kemudian tahyir atau pilihan, maupun wada'i atau sebab akibat. Nah, ketetapan Allah yang dimaksudkan pada sifat yang diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad. Nah, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan universal atau kesejahteraan alam semesta, yang mana hal ini selaras dengan firman Allah dalam firman Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian adapun tujuan syariah dalam pembentukan hukum Islam, yang mana merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau daruriyahnya dan memenuhi kebutuhan sekundernya atau hajiahnya, serta kebutuhan pelengkapnya, tahsiniyahnya. Nah, jadi setiap hukum syara itu ya tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, di mana dari tiga unsur tersebut itu dapat terbukti kemaslahatan manusia. Nah, kebutuhan pelengkap atau tahsiniyah itu tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu ada kerusakan bagi kebutuhan hajiatnya atau kebutuhan hajiat itu sekundernya. Nah, dan hajiah dan kebutuhan sekunder juga tahsiniyah
itu tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya ada salah satunya ada kerusakan bagi daruriyatnya. Nah, bentuk kemaslahatan dari syariat hukum Islam adalah terpeliharanya 3 macam kebutuhan manusia yang disebutkan tadi, yang mana daruriyat, kemudian hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, daruriyat, kebutuhan pokok, yaitu segala hal di kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Nah, hal itu disimpulkan dalam 5 sendi utama, namun agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Nah, sesuatu yang jadi pokok kebutuhan kehidupan manusia wajib ditegakkan untuk kemaslahatan umat, bagi kemaslahatan manusia. Nah, jika tidak ada sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusianya, sehingga yang ada tidak tegaknya kemaslahatan mereka, yang akhirnya terjadi kerusakan atau kehancuran bagi mereka. Nah, memilih salah satu dari 5 sendi yang sudah disebutkan tadi itu merupakan kepentingan dalam menegakkan kemaslahatan umat. Kemudian dalam memelihara agama itu Islam mensyariatkan kita sebagai orang muslim untuk menegakkan perintah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk memelihara jiwa, Islam itu mensyariatkan untuk tidak membunuh sesama makhluk atau tidak menyakiti diri sendiri. Begitupun dengan pensyariatan hukum qisas atau hukuman yang setimpal, denda, kafarat atau tebusan itu ya, kafarat terhadap orang yang menganiaya jiwa. Adapun dalil dari qisas, walakum fil qisasi haywatu ya ulil albab la'allakum tatakun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Nah, dalam memelihara akal, Islam itu mensyariatkan mengharamkan khamr, menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Nah, untuk memelihara keturunan atau keharmonisan dan kehormatan diri, nah, Islam juga melarang kita untuk berbuat zina dan mensyariatkan hukuman bagi yang berbuat zina. Kemudian untuk memelihara harta, Islam juga menetapkan hukuman syariah bagi yang pencuri untuk memotong tangan, dan masih banyak lagi hukum-hukum syariah yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan atau menolak bala, menolak segala halangan. Nah, implementasinya bisa dirupakan dalam 3 macam ketentuan, yaitu yang pertama ibadah, kemudian muamalah, dan yang ketiga itu pidana. Nah, Islam di sini memberikan keringanan bagi seorang mukallaf yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadahnya, dalam menjalankan sholat atau dalam menjalankan puasa misalnya. Nah, Islam membolehkan berbuka pada bulan Ramadan pada siang hari ya, bagi orang yang sakit atau musafir di berpergian, kemudian dikosor sholat, meringkas sholatnya dengan duduk atau dengan tidur bagi orang yang tidak kuat berdiri. Nah, di dalam bidang muamalah, Islam ini mensyariatkan banyak macam akad atau banyak macam kontrak, dan
urusan yang menjadi kebutuhan manusia, seperti membolehkan jual beli pesanan. Sedangkan dalam bidang pidana itu Islam menetapkan kewajiban membayar denda bagi yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Nah, contoh dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu. Lanjut ke kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap. Nah, kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya itu berhubungan dengan makarimul akhlak, budi pekerti manusia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah dan muamalah. Nah, adapun aspek tahsiniyah dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban bersihkan diri dari najis, terus menutup aurat, bersedekah, terus melakukan amalan-amalan sunat. Nah, sedangkan di dalam lapangan muamalah, Islam ini mengharamkan memperdaya, kemudian memalsu, menipu, terus boros, terus kikir terhadap diri sendiri, begitu. Nah, Islam juga melarang menggunakan setiap yang najis dan berbahaya. Nah, dalam lingkup pidana, itu ya, Islam mengharamkan membunuh para pendeta, anak-anak, kaum wanita, dan ketika dalam peperangan. Terus melarang penyiksaan dan khianat, membunuh orang yang tidak bersenjata, terus membakar orang hidup-hidup, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip pensyariatan hukum Islam. Nah, secara umum prinsip-prinsip pokok yang jadi landasan pensyariatan hukum Islam itu ada dua, yaitu prinsip yang pertama, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Nah, syariat Islam diturunkan Allah untuk mengatur supaya seluruh manusia itu berdampak pada kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam mencapai kemaslahatan itu butuh 3 tingkatan, perlu ada 3 tingkatan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kemaslahatan pada yang diperbolehkan atau mubah, kemudian kemaslahatan pada yang dianjurkan atau sunnah, dan yang ketiga, kemaslahatan pada wajib, yang diwajibkan. Nah, prinsip pokok yang kedua, prinsip umum ya, itu memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Seperti pada Quran surah Al-Hajj ayat 78. Nah, wa ma ja'ala lakum fid-dini min harajin. Yang artinya, dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untukmu di dalam agamamu itu terdapat kesempitan. Nah, kemudian selain 2 prinsip pokok yang sudah disebutkan tadi, ada 3 prinsip lain dalam persyaratan hukum. Yang pertama, menyedikitkan beban, kemudian ditetapkan secara bertahap, dan yang terakhir itu mewujudkan keadilan yang merata. Nah, demikian penjelasan materi dari saya tentang pensyariatan hukum-hukum Islam, pengertiannya, tujuan, serta prinsip dari pensyariatan hukum-hukum Islam. Apabila terhadap
banyak kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.